Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, sukacita siang hari ini dalam pujian penyembahan doa pribadi, ibadah kami selalu naik ke hadirat-Mu yang kudus. Itulah sukacita terbesar kami ya Tuhan. Karena setiap hari kami mau bersyukur, memuji-muji menyembah Engkau, karena Engkau layak dipuji disembah. Kami mau naikkan pujian setiap hari, setiap saat, setiap waktu, karena itu adalah sukacita kami di dalam Engkau. Karena damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kami orang-orang percaya bukan damai sejahtera yang ada di dunia ini, tetapi dalam dunia kami akan terus memberitakan firman-Mu, membaca firman-Mu, memberitakan kasih setia-Mu, bersaksi bahwa Engkau adalah kesaksian yang nyata, juru selamat dunia bagi semua orang-orang yang merindukan dan mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Karena semua tiba waktunya bahwa pujian penyembahan akan langsung menghadap tata Sang Bapa, di mana kita semua orang-orang percaya yang selalu memuji-muji menyembah Dia Sang Pencipta, dan kita akan berbahagia di kerajaannya karena semua apa yang kita butuhkan ada di sana, yaitu tentang terangnya, tentang kehidupan yang abadi, tentang semua pergumulan kita yang ada di dunia. Karena Tuhan akan menyediakan bagi kita apa yang kita lepaskan di dunia adalah tentang hal-hal yang tidak baik, kejahatan dan juga dosa, sehingga kita semua beroleh kasih karunia. Terangnya akan menyinari kita karena Dia adalah terang itu sendiri. Berkuasalah Bapa atas firman-Mu saat ini, dan Roh Kudus terangi hati dan jiwa kami dengan pertobatan setiap hari, dan bawa kami lebih dekat kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Sang Kreator, Sang Rafa, Sang Zaire, Sang Adonai Elohim kami, yang memberkati kami dalam segala keadaan kami. Amin. Pembacaan kita pada siang menjelang sore ini terambil dari Amsal 15 ayat 1 hingga 33 yang berbunyi demikian. Perikopnya sama ya dengan pasal yang ke 10, yaitu kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Bibir orang jahat menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa mengejar kebenaran dikasihinya. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati. Dunia orang mati dan kebinasan terbuka di hadapan Tuhan, lebih-lebih hati anak manusia. Si pencemooh tidak suka ditegur orang. Ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Hari orang berkesudahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Jalan si pemalas seperti pagar duri, tetapi jalan orang jujur adalah rata. Anak yang bijak menggembirakan ayahnya, tetapi orang yang bebal menghina ibunya. Kebodohan adalah kesukaan bagi yang tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berjalan lurus. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas, supaya ia menjauhi dunia orang mati di bawah. Rumah orang congkak dirombak Tuhan, tetapi batas tanah seorang janda dijadikannya tetap. Rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi perkataan yang ramah itu suci. Siapa loba akan keuntungan gelap mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa membenci suap akan hidup. Hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya.
mata yang bersinar-sinar menyukakan hati, dan kabar yang baik menyegarkan tulang. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Betapa dahsyatnya hikmat dan didikan-Mu Tuhan dari apa yang kami dengar dan baca dari kitab Amsal ini, sehingga kami beroleh kasih karunia karena kami akan belajar dan melakukannya. Sekalipun kami tahu kami tidak akan pernah 100% sempurna, karena kami bisa jatuh dan digoda setiap saat. Tetapi untuk itulah kami butuh pertobatan setiap hari. Kekaguman kami akan Engkau ya Tuhan yang telah memberikan hikmat itu adalah pengetahuan yang luar biasa, sehingga kami dapat belajar dari setiap hikmat dan firman-Mu. Firman-Mu adalah hikmat dan permulaan pengetahuan, di mana kami semua orang-orang yang suka membaca Alkitab akan mengerti hikmat daripada-Mu, sehingga kami setiap hari belajar dan melakukannya. Karena itu terima kasih Tuhan atas hikmat daripada firman-Mu, atas semua pelajaran dan pengetahuan yang kami dapat, sehingga kami tetap melekat di dalam Engkau, tetap hidup dalam kebersamaan dan menyatu dengan Engkau dalam roh dan kebenaran. Sehingga setiap hari kami diubahkan, diperbarui, dan kami mau hidup dalam pertobatan terus selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Ubahkan hati kami, perbaharui selalu hati dan jiwa kami, supaya kami lebih tegar menghadapi keadaan dunia yang tidak baik-baik saja. Karena kami percaya Tuhan selalu memberkati, menyertai, melindungi. Kami hanya bersandar kepadamu. Kami tidak bersandar kepada siapa-siapa atau apapun yang akan gengat dan karat, tetapi Engkau sendirilah Sang pemberi hidup itu yang kami cari. Kami akan selalu hidup di dalam Engkau. Kami akan tahu kemana kami menuju dan kemana kami akan pergi. Hidup adalah Kristus dan mati adalah Kristus. Keuntungan bagi kami jika kami hidup dan mati di dalam Engkau. Karena itu kami akan setia, percaya, dan tetap tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Karena kami tahu Engkau setia, kami pun akan setia. Kami akan terus berjalan di jalan-Mu yang lurus, supaya kami tidak menyimpang ke kiri ke kanan. Belajar dari setiap firman-Mu, belajar dari setiap hikmat. Amin. Demikianlah baca Alkitab kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Takutlah akan Tuhan yang mendatangkan hikmat, dan berdiam dirilah di hadapannya, dan belajarlah untuk hidup dalam hikmat Tuhan. God bless you all. Jangan lupa subscribe. Tuhan Yesus memberkati.